Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asaddu hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya falam yatlubu wa rajulun 'allama ilman fantafa'a bihi man sami'ahu min huduna. Al-Hadid. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kudrat iradat Allah Azza wa Jalla, kita masih bisa bertemu muka, bermuajah, bersilaturahim dalam rangka tentu belajar ilmu, ya, ta'lim. Ini adalah mungkin banyak yang menganggap sepele, sederhana, ringan, tiada gunanya, mungkin naudzubillah. Tapi sebenarnya inilah suatu acara yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kekalnya dunia ini, bisa amannya, nyamannya dunia ini, tentu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Apa? Banyaknya pencinta ilmu dan tersebarnya tausiah-tausiah keagamaan dan berkembangnya pendidikan tentang ilmu hal, yakni ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja yang belajar ilmu tidak ada, ilmu pun tidak disebarkan, tidak dikembangkan, bahkan ilmu pun sudah begitu lenyap di muka bumi ini, mungkin dunia pun sudah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kegiatan tentang thalabul ilmi, kegiatan tentang tausiah-tausiah keagamaan, pengajian-pengajian, justru inilah penguat dunia ini yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu turun. Dan Allah, karena tidak cintanya kepada dunia ini, karena dunia ini banyak tipu daya muslihat, tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan tentang keagamaan, adanya perkembangan ilmu keagamaan, maka Allah pun menjadi cinta atau mengurungkan untuk menghancurkan dunia ini. Karena ada hadis, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman aw muta'allim. Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini adalah tidak disukai oleh Allah walaupun dibikin. Sehingga mal'unun ma fihi, tidak disukai apapun yang ada di muka bumi. Illa dzikrullah, terkecuali adalah zikrullah. Wa 'aliman, orang yang mengajarkan tentang ilmu. Muta'aliman, orang yang cinta terhadap ilmu, mengejar ilmu. Tuh. Jadi
kegiatan seperti ini adalah menjadi asbab, menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya apa? Artinya ayo kita tetap semangat, ayo kita tetap cinta, ayo kita agungkan ilmu selama-lamanya. Jangan pernah kita untuk menistakan, jangan pernah kita untuk melemahkan, jangan pernah kita untuk melupakan, jangan pernah kita untuk meremehkan ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, artinya apa? Ya artinya tetap kita konsekuen, tetap kita gigih, tetap kita semangat. Dimanapun ilmu itu adanya, ayo kita kejar, ayo kita belajar, ayo kita timba dari manapun itu. Makanya ada keterangan, khudil hikmah walau min ayyin kharajat. Ambil ilmu itu, ambil kemanfaatan itu dari manapun datangnya, seperti itu. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau menjajakan satu amalan, satu ilmu ya. Tentu Al-Fakir sering berulang kali ya. Awas, Al-Fakir bicara tentang ilmu ya, jangan ini dukun. Jadi jangan kita seudon saja gitu. Tuh, jadi ini maksudnya ya, artinya ya tetap mari kita bumikan ya, mari kita masyarakatkan zikrullah, mari kita dengungkan ya apa suara zikrullah, karena semua berzikir kepada Allah, semua makhluk Allah berzikir kepada Allah, apalagi kita sebagai manusia yang makhluk Allah yang mulia maksudnya. Tuh, jadi kita membaca, mewiridkan, melafadzkan, merutinkan bacaan ini adalah tiada lain tiada bukan adalah kita zikrullah. Cuman karena ini diterangkan di area 5 untuk sugesti ya, tidak ada ciptaan Allah yang diturunkan Allah yang tidak bermakna, tidak ada. Jangankan ayat Al-Quran yang begitu dahsyat, mulia dan luar biasa, hanya rumput teki saja itu adalah besar manfaatnya ya. Jadi artinya apa? Ya artinya ayo kita tetap muliakan, ayo kita tetap agungkan, dan ayo kita tetap lestarikan untuk selalu kita mengingat Allah setiap saat dan setiap detik. Jangan sampai ada napas kita yang keluar, napas kita yang masuk, kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ini ayat Al-Quran ya. Ini ayat Al-Quran. Jadi ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imra'atul Nuhin ya. Imra'atul Nuhin wa imra'atul Lutin kanata tahta abdaini min ibadina sholihin ya. Sekali lagi, imro'atu Nuhin wa imro'atu Lutin kanata tahta abdaini min ibadina sholihin. Jadi khasiat ayat ini bisa menyembuhkan penyakit perigid. Apa itu penyakit perigid? Nih kalau kita misalkan punya istri, kita punya istri nih ya. Jadi istri Anda misalkan terus kalau perigid itu tidak mau bersetubuh, jadi istri itu diajak bersetubuh nggak mau dia. Oh, banyak alasan, ya dingin lah, ya berbagai macam lah, ya sakit lah, nggak betah lah, berbagai macam. Jadi itu intinya sebenarnya dia itu tidak mau bersetubuh, nggak mau aja gitu. Ya, tidak suka bersetubuh. Apakah ada banyak? Ini Al-Fakir banyak menemukan. Dan Al-Fakir pun banyak kedatangan tamu-tamu yang seperti begitu. Jadi
Kadang datang suaminya, kadang datang istrinya sendiri seperti itu. Kenapa saya kayaknya nggak mau lah, nggak hasrat tubuh itu gitu kan. Kadang-kadang lakinya yang datang, istri saya kalau diajak marah-marah seperti itu. Jadi insya Allah, jadi ini kan ya kalau kita misalkan datang ke kiai juga kan, bisa datang ke kiai, kita juga kadang-kadang ngomongnya juga sungkan, atau misalkan ke dokter juga ya kadang-kadang ya beli obat sekian ratus ribu, mahal-mahal ya, berbagai macam lah. Padahal di sini ada ya di dalam kitab kedokteran Rasulullah ya, padahal ada juga di kitab-kitab zikir ya, kitab zikir. Jadi ada juga di dalam kitab Khawasul Quran ya, dan kitab-kitab yang lain lah, berbagai macam kitab. Jadi ayat yang tadi itu imra'atun nuhin wa imra'atul lutin kanata tahta abdani min ibadina sholihin, ini kalau misalkan para ahli hukama ya, para aulia ya. Jadi kalau ditulis itu ayat itu di dalam kertas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imra'atul lutin wa imra'atun nuhin wa imra'atul lutin kanata tahta abdani min ibadina sholihin. Ditulis itu 70 kali itu, ditulisnya 70 kali. Imra'atun nuhin wa imra'atul lutin kanata tahta abdani min ibadina sholihin, satu. Terus tulis lagi imra'atun nuhin sampai akhir. Jadi 70 kali itu ditulis. Langsung setelah ditulis kita masukkan ke gelas ya, masukkan ke gelas, kasih air, terus airnya nanti kasih madu tawon ya, tapi yang asli ya, 1 sendok atau 2 sendok. Jadi itu setiap mau tidur diminum itu sama istri yang perigid ya, yang nggak suka bersetubuh itu, minum itu minimal 7 malam ya, minimal 7 malam. Kalau 7 malam sudah sembuh ya udah, kalau 7 malam belum sembuh 11 malam sampai 40 hiji malam. Tapi kebanyakan baru 7 malam aja udah sesabret itu ngajak sama suaminya kena sepupu seperti itu. Tuh, tentu ini karena di area hikmah ya. Jadi tetap yang namanya riyadhah puasa itu ya benar-benar menjadi keharusan seperti itu. Jadi sebelum kita gunakan tetap kita harus puasa dulu ya. Dan sebelum wirid juga yaitu diwirid kan, diwirid dulu gitu. Jadi pertama kita puasa 9 hari ya, 9 hari puasanya puasa biasa. Terus nanti ayat imra'atun nuhin wa imra'atul lutin itu diwirid ya berapa? 113. Tapi sebelum wirid kita baca hadarat dulu. Hadaratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gauti wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina syaikhul al-jilani qadasa wa sirahu. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultan maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, wa ila hadrati sultan maulana Hasanuddin Banten, wa ila hadrati sultan maulana Yusuf Banten, wa ila hadrati sultan maulana Muhammad Nasruddin, wa ila hadrati sultan Abdul Mafahir Ahmad Abdul Qadir, wa ila hadrati sultan Abdul Mali Ahmad, wa ila hadrati sultan Abdul Fatah, wa ila hadrati sultan maulana Mansur Cikaduen. Syaikhul Ilahil Fatihah. Wa susan ila hadrati Syekh Ustadi Said Aslami Luha Afghanistan, wa susan ila hadrati Syekh Ustadi man ajadani hadza, wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaminum wal amwat, wa susan ila hadrati abi wa ummi Syaikhul Ilahil Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, maka baca surah Al-Fatihah dulu 1 kali ya, dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Setelah itu baru kita wirid ayat imra'atun nuhin wa imra'atul lutin kanata tahta abdaini min ibadina sholihin dengan hitungan yang seperti tadi Al-Fatihah sebutkan seperti itu. Tuh nanti kalau sudah dipuasain, sudah diamal seperti yang sudah tadi Al-Fakir katakan, kita baca rutin ya
setiap habis sembahyang 3 aja gitu. 3. Nanti kalau kita mau ngobatin istri kita atau istri tetangga kita yang minta tolong kepada kita, misalkan istrinya seperti itu, ya bisa kita praktekkan seperti tadi yang Al-Fakir jelaskan. Jadi ini Al-Fakir ijazahkan ya kepada siapapun yang menemukan video Al-Fakir, silahkan Al-Fakir itu lillahi ta'ala ya. Dan jangan lupa sekali untuk di-share ya, untuk di-share, dibagikan, karena penyakit seperti ini sebenarnya banyak sekali ya, yang akhirnya ya menimbulkan ketidakbaikan karena istrinya begitu, tidak mau setubuh, pergi, akhirnya ya main di luar, jajan-jajan ya di perempuan-perempuan yang nggak benar ya, PSK atau menggoda tetangga, ya berakhirnya kacau lah seperti itu. Makanya jagalah rumah tangga itu, semoga seperti yang Nabi katakan, apa, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga, seperti itu. Jangan dibalik, rumah tanggaku laksana neraka, naudzubillah. Jadi ribut kita melulu di rumah tangga itu nggak boleh. Jadi dengan adanya keintiman ya, dengan adanya keintiman, kebahagiaan di dalam hal itu, insya Allah rumah tangga itu jauh daripada pertengkaran, jauh daripada perkelahian, jauh daripada kebencian, insya Allah. Jadi oleh karena itu, ayo sebarkan video ini seluas-luasnya. Insya Allah banyak atau ada saudara-saudara kita yang membutuhkan solusi ini. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, biar ijazahkan, semoga bermanfaat, khususnya untuk Al-Fakir sendiri, umumnya untuk kita semua. Dan semoga dengan wasilah ini kita bisa lebih dekat kepada Allah dan kita lebih dicinta, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian Al-Fakir. Tidak lupa Al-Fakir mohon maaf atas salah, hilaf dan keliru. Al-afu minkum, innallaha ma'ana, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.